Berdirinya Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka tak bisa dipisahkan dari karya misi Serikat Sabda Allah atau SVD di Pulau Sumba, khususnya misionaris SVD gelombang kedua yang kembali berkarya di Sumba pada tahun 1987. Sejak saat itu, para misionaris Serikat Sabda Allah berusaha menanamkan Sabda Allah di bumi Merapu. Pendirian paroki ini tidak terlepas dari kehadiran SVD di Sumba pada tahap kedua. Jadi SVD hadir sebenarnya di Sumba ini. Tahap pertama itu mulai tahun 1921 sampai tahun 1958. Dan misi SVD di Sumba ini diserahkan kepada kongregasi Redemptoris. Namun karena perkembangan umat di keuskupan ini sudah banyak, maka pastor-pastor Redemptoris mengalami kewalahan untuk melayani umat di Sumba. Sehingga pada tahun 1986 ini Pater Arnold Ney CSSR pergi minta bantuan di provinsi SVD Ruteng untuk seluruhnya, bukan hanya provinsi Ruteng tapi Ende, Timor dengan Ruteng, untuk membantu kembali ke Sumba, untuk membantu keuskupan Sumba. Sehingga pada waktu itu ada kesepakatan para provinsial dari 3 provinsi ini untuk mengirim misionaris tahap kedua di Sumba itu. Dari Timor 1 orang atas nama Pater Senon, dari Ende itu atas nama Pater Vincenzo Lassa, dan dari provinsi Ruteng itu dikirim Pater Yosef Banamtuan. Nah, dari 3 orang. Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka semula merupakan salah satu stasi dari Paroki Roh Kudus Weetabula, yaitu Stasi Radamata. Pada mulanya, pelayanan liturgi dan peribadatan masih menggunakan gedung SDK Marsudirini. Setelah itu, dibangunlah sebuah kapela sederhana untuk melaksanakan perayaan Ekaristi dan peribadatan lainnya. Kapela tersebut merupakan buah usaha dari pastor paroki Roh Kudus Weetabula, Pater Paul Hasler CSSR. Paroki Tambolaka ini dia berawal dari stasi Radamata dulu. Jadi stasi Radamata ini merupakan bagian salah satu stasi dari paroki Weetabula. Jadi masih gabung paroki stasi Radamata, ini yang biasa kita singkat dengan Strada. Nah, jadi dulu pelayanan gereja itu dapat dari paroki Weetabula, dilayani oleh paroki Weetabula. Dalam hal ini Pater Paul Hasler, Pater Yakobus Modo juga turut membantu karena beliau sebagai pastor pembantu di paroki Weetabula. Juga ada Pater Lukas CSSR yang membantu untuk melayani misa di gereja paroki masih gereja stasi Radamata. Kemudian berhubung gedung gerejanya belum ada, pelayanannya masih dilaksanakan di salah satu ruangan kelas di SD yang sekarang di SD Marsudirini, dulu masih SDK Tambolaka. Seturut berjalannya waktu, umat stasi Radamata
mengalami perkembangan yang menggembirakan. Perkembangan ini turut menghadirkan inisiatif untuk membuka sebuah paroki baru demi kemudahan pelayanan liturgi. Luasnya medan pelayanan juga turut menjadi pertimbangan untuk mendirikan sebuah paroki baru. Keinginan luhur tersebut akhirnya terjawab pada tanggal 10 Januari tahun 1991, di mana Bapak Uskup Weetobula Monsinyur Kerubim Paraira SPD melalui surat keputusan nomor 1022/1 Keuskupan Weetobula /1991 meresmikan berdirinya paroki baru, yaitu Paroki Beato Arnoldus Jansen Tambolaka. Arnoldus Jansen adalah pendiri Serikat Sabda Allah atau SPD, Serikat Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS, dan Serikat Misi Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi atau SSPSAP. Setelah Beato Arnoldus Jansen dikanonisasi pada tanggal 5 Oktober tahun 2003, maka nama Paroki Tambolaka berganti nama menjadi Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka. Untuk melaksanakan tugas pastoral, Bapak Uskup mengangkat Pater Yan Juang Somi SPD sebagai pastor paroki pertama dan Romo Selvi Ruing sebagai pastor pembantu. Wilayah paroki Santo Arnoldus Jansen pada mulanya meliputi beberapa wilayah, termasuk wilayah kuasi paroki Santo Paulus Karuni saat ini. Semenjak berdirinya, paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka dilayani oleh para imam dari Serikat Sabda Allah dan Imam Projo Keuskupan Weetobula. Para pastor paroki antara lain Pater Yan Juang Somi SPD dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1996, Pater Yakobus Weke SPD dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, dan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Pater Yakobus Modo SPD dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002. Pater Aloysius Logos SPD dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Pater Stefanus Mata SPD dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pater Bernard Balaile SPD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Romo Justin Guru Kedi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Pater Damianus Wagur SPD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, dan Pater Ferdinandus Ganti SPD dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ini. Sedangkan
para pastor vikaris yang melayani paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka antara lain Pater Yakobus Modo SVD, Pater Stanislaus Ruba SVD, Pater Emmanuel Mudakelen SVD, Pater Laurentius Iketut Supriyanto SVD, Pater Fabianus Nakungama SVD, Pater Yakobus Weke SVD, dan Pater Vincentius Ferrer Dede SVD. Menurut data statistik paroki tahun 2020, umat paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka berjumlah 9.686 jiwa yang tersebar di 104 kelompok basis gerejani, 7 stasi dan 11 lingkungan. Ketujuh stasi itu adalah Stasi Santo Dominikus W. Pangali, Stasi Santo Wilhelmus Pogotena, Stasi Santo Lukas Patruane, Stasi Santo Paulus Obawawi, Stasi Santo Gabriel Watutakula, Stasi Santa Monica Payola Umbu, dan Stasi Santo Yosef Frabemanu. Sedangkan ke-11 lingkungan tersebut adalah lingkungan Santo Aloysius, lingkungan Santo Cornelius, lingkungan Santo Yosef, lingkungan Santo Bernardus, lingkungan Santa Maria, lingkungan Santo Gabriel, lingkungan Santo Petrus, lingkungan Santo Stefanus Martir, lingkungan Santa Teresia, lingkungan Santo Gerardus, dan lingkungan Santo Fransiskus. Karya misi di paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka tak dapat dilepaskan dari kaum awam yang turut berperan serta, terutama pada masa awal pendirian paroki ini. Di antaranya Julianus Wodalado, Stefanus Malongongo, Leonardus Tata Fernandes, Stefanus Mada, Albert Vitalis Dondo, Gabriel Banga, Silvinus Malosula, Mateus Ngaba, dan Cornelis Umbuwarata. Kaum awam memegang peranan penting dalam pengembangan iman umat di paroki Tambolaka. Para ketua stasi, pembina umat, ketua lingkungan, dan ketua basis berperan penting dalam pembinaan iman umat. Mereka tekun dan setia untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai pelayan umat. Bapak Ibu sekalian, sebagai Ketua Dewan Paroki, saya sebenarnya sangat berbangga karena dari kepengurusan dewan yang ada, terutama di bidang liturgi, seluruhnya dikawal oleh awam, tentu tetap berkoordinasi dengan pastor-pastor di paroki, dan semuanya berjalan dengan baik. Khusus perayaan-perayaan hari Minggu, karena itu rutin, tentu juga berjalan dengan bagus, dikawal secara bagus oleh kaum awam, para ketua lingkungan dan tokoh-tokoh umat yang ada. Sedangkan pada hari-hari doa, misalnya doa rosario, doa ada katekese, keterlibatan umat dapat dibanggakan. Karena sebagai Ketua Dewan Paroki, saya selalu mengatakan bahwa paroki ini berada di wilayah Kota Tambolaka dan namanya juga sama dengan Kota Tambolaka, sehingga keterlibatan umat untuk membantu pastor dalam melaksanakan berbagai tugas liturgi juga harus terus ditingkatkan dari hari ke hari.
Kegiatan anak sekami dan temu minggu rutin dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani sejak dari usia dini. Orang muda Katolik Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka berusaha menampilkan semangat Kristus melalui kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan demi membina kerjasama dan rasa saling memiliki antar sesama orang muda Katolik. Keterlibatan orang muda Katolik Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka selama ini kami sangat berperan aktif dan juga bersolidar untuk bagaimana kami juga memberi diri untuk pembangunan gereja secara iman maupun secara fisik. Kegiatan-kegiatan yang pernah kami laksanakan dalam berorganisasi dalam wadah OMK yaitu kami pernah melakukan kegiatan talkshow rohani, rekreasi rohani, dan juga kami menjadi paduan suara untuk pelayanan ke stasi-stasi dengan maksud bahwa supaya kami juga mengajak orang-orang muda Katolik di stasi, mereka juga bisa berhimpun dalam stasi lalu membuat komunitas di sana. Sehingga kemudian kegiatan-kegiatan di tingkat paroki kami bisa bersolidar, adapun kegiatan-kegiatan besar ke depan kami bisa bekerja sama untuk membangun paroki tercinta yaitu Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka. Kegiatan Legio Maria menjadi wadah bagi ibu-ibu untuk menjalin keakraban dalam doa bersama Bunda Maria. Dalam hidup berparoki, tantangan dan hambatan pasti selalu ada. Tantangan terbesar ialah menurunnya pengetahuan dan penghayatan iman umat. Pudarnya semangat umat untuk terlibat dalam kegiatan menggereja, baik itu di tingkat basis, lingkungan, stasi, maupun paroki, juga turut dirasakan. Kehidupan ekonomi umat paroki Tambolaka beragam. Mayoritas umat paroki Tambolaka bermata pencaharian sebagai petani dan wira swasta. Sebagian lagi menjalankan profesi sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan-karyawati di bidang pemerintahan. Umat paroki Tambolaka berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melalui pekerjaan dan mata pencaharian tersebut. Ekonomi umat di paroki ini ada cukup menggembirakan, istimewa dari pertaniannya cukup baik, tapi hanya satu kali panen kalau jagungnya, dan jambu juga begitu. Ditambah lagi ada yang beternak babi misalnya. Kita banyak umat yang beternak babi yang sudah berhasil karena lewat pelatihan-pelatihan itu kita memberi tentang bagaimana beternak babi yang baik dan benar, cepat besar, cepat jual, cepat dapat uang. Relasi dan kerjasama dengan pemerintah dan penganut agama-agama lain cukup baik. Tidak ada hal-hal yang terjadi yang menimbulkan keresahan antar umat. Pada kesempatan-kesempatan tertentu seperti pesta paroki, bulan kitab suci nasional, atau kegiatan-kegiatan
kenegaraan selalu dirayakan bersama-sama. Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka tetap berupaya untuk bertumbuh dan berkembang menjadi mitra Allah untuk mewartakan Sang Sabda di tengah hati umat beriman. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Arnoldus Jansen, di hadapan terang Sabda Allah dan Roh Pemberi Karunia, lenyaplah kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak beriman, dan semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia.